Ada kabar terbaru hari ini, teman-teman ya. Keluarga mantan Presiden Jokowi membawa ijazah ke Mabes Polri. Tentu saja teman, ijazah ini akan diuji teman, dites di laboratorium Mabes Polri untuk dicek apakah ijazah ini asli atau palsu. Harapan masyarakat tentu saja agar masalah ini cepat selesai dengan dites secara transparan, akuntabel, sehingga tidak ada persoalan di belakang hari mengenai ijazah Pak Jokowi, asli atau palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel News. Pada video kali ini kita akan membahas sedikit teman mengenai ijazah mantan Presiden Jokowi, di mana hari ini ijazahnya itu dibawa keluarganya kemudian diserahkan ke pihak Mabes Polri. Tentu saja ini untuk dites, untuk diselidiki di lab Mabes Polri apakah ijazah itu asli atau palsu. Nah teman, untuk lebih jelasnya coba kita lihat video yang satu ini. Saudara kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan bilang kedatangannya hari ini untuk memenuhi panggilan penyidik untuk penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Yakub bilang ada keluarga Jokowi yang turut datang untuk membawa dokumen ijazah dan dokumen lain yang diperlukan. Hari ini itu hanya kita memenuhi permintaan dari Barreskrim untuk menghadirkan dan membawa sejumlah dokumen, termasuk ijazah asli dari Pak Jokowi. Itu aja agendanya hari ini. Kita bersama ini kuasa hukum, ada juga perwakilan dari keluarga Pak Jokowi yang membawa langsung ijazahnya karena baru datang nih, barusan banget, baru landing hari ini, datang langsung ke sini. Perwakilan keluarga ada Pak Andri namanya. Selaku ipar dari Pak Jokowi langsung. Karena kan tentunya dokumen sensitif ya, jadi nggak mungkin dikirim pakai kurir kan. Jadi tentunya diberikan kepada pihak yang dipercaya oleh Pak Jokowi langsung untuk membawa itu dokumennya. Pak, alasan Pak Jokowi nggak hadir langsung dan menunggu adik iparnya untuk datang ke Bali hari ini? Memang hanya permintaan untuk dokumen dan kami kan kuasanya. Jadi sebenarnya kami yang nanti akan memberikan kepada pihak Barreskrim, namun hanya untuk membawanya ini yang diwakilkan oleh pihak keluarga. Kembali lagi ini kan dokumen sensitif, nggak mungkin dikirim lewat pos jadinya. Apakah nanti ada pemeriksaan juga? Belum tahu. Untuk teknisnya kita belum tahu nih. Apakah nanti diperlihatkan atau bagaimana? Tapi ya kita lihat. Nanti mungkin setelah dari turun mungkin kita bisa beritahu lebih lanjut ya. Selain ijazah ada dokumen 8 lagi nggak sih? Mainly, khususnya sih mainly ijazahnya. Ada beberapa dokumen kita bawa juga kalau diperlukan. Cuma nanti tergantung dari kita bawa, semua kita bawa. Nah itu teman yang disampaikan oleh kuasa hukum Jokowi bahwa pihak keluarga membawa ijazah ke Mabes Polri tentunya untuk diserahkan teman, untuk diuji, untuk dites di laboratorium Mabes Polri sehingga nanti akan bisa ditentukan apakah ijazah itu asli atau palsu. Dan beragam tanggapan teman dari masyarakat, dari publik ketika mantan Presiden Jokowi ini mulai akan memperlihatkan dokumennya ke publik teman ya. Yang pertama ini ke Mabes Polri teman. Ada tanggapan seperti ini dari Kak Sri Warono yang mengatakan ini bukan suka dan gak suka, tapi kebenaran, kejujuran demi anak cucu bangsa Indonesia. Kita lihat aja siapa yang benar dan siapa yang salah. Nah itu teman, itu juga benar ya. Jadi demi anak cucu, untuk sejarah Indonesia ke depan teman ya. Apakah ijazah Jokowi itu asli atau palsu? Ini penting teman, karena untuk meluruskan sejarah. Kalau tidak diluruskan, di kemudian hari akan menjadi gejolak lagi. Kemudian juga ada pendapat dari Kak Tonail Pak Pahan yang mengatakan kalau bisa setelah diperiksa boleh langsung diserahkan ke pengelola Museum Nasional agar dipajang di museum ijazahnya untuk menjadi kebanggaan NKRI. Nah ini juga ada benarnya, setelah diuji lab teman-teman ya, dipajang aja di Museum Nasional seperti ijazahnya Bung Hatta. Di negeri Belanda sana teman, itu dipajang ijazah Pak Hatta. Itu menjadi kebanggaan teman-teman ya, kalau ijazahnya seperti itu. Dan harapan kita juga sama teman, kalau bisa ijazah-ijazah mantan presiden itu dipasang di perguruan tinggi masing-masing tempat beliau itu belajar. Ini lebih keren teman, karena ada kebanggaan. Oh, ternyata mantan presiden Indonesia itu pernah kuliah di sini. Ini ijazahnya dipajang teman ya. Nah, itu juga oke, recommended. Kemudian ada juga Kak Traveling with Kiwi. Pasti kelompok gaduh nggak percaya dengan uji lab forensik Polri.
Di sisi lain, jika dilakukan di lab forensik Singapura pun, narasinya pasti ada rekayasa di dalam perjalanan pulang di pesawat. Mereka hanya percaya apa yang ingin mereka percaya. Nah, ini kelihatannya pendukung Pak Jokowi ini. Nah, ini kita juga ada komentar dari Kak Sorkot Desain. Ijazah itu yang ngeluarin UGM. Pasti ada berkas-berkas KKN. Di mana skripsi, gimana, siapa dosen pembimbingnya, pasti ada jejak-jejaknya untuk tes forensik. Nah, ini juga benar teman-teman ya. Ketika Pak Jokowi itu kuliah di UGM, tentu saja ada kuliah kerja nyatanya atau KKN. Kemudian juga skripsinya, siapa dosen pembimbingnya, kemudian siapa dekannya pada waktu itu, siapa pengujinya. Nah, biasanya itu tertulis di skripsi, teman. Seperti aku punya skripsi juga begitu, teman ya. Ketika aku menulis skripsi tahun 1994, teman-teman ya, itu aku masih pakai mesin ketik manual, teman ya. Ceklak, ceklek, ceklak, celek, seperti itu ya. Itu tahun 94, teman ya. 94 itu masih mesin ketik manual, teman. Belum komputer. Tapi pada waktu itu sudah ada WS sebenarnya. WordStar. Juga ada DOS, itu juga ada. Tapi untuk yang mengarah ke seperti sekarang ini, Time New Roman, belum ada pada waktu itu. Pada waktu saya menyusun skripsi, teman. Yang pasti saya menyusun skripsi itu masih pakai mesin ketik tahun 94. Dan di skripsi saya, teman, itu ada tanda tangan dekan. Kemudian ada tanda tangan dosen pembimbing, juga ada dewan penguji, teman. Jadi ada dosen penguji juga tanda tangan basah di situ. Itu kalau ijazah itu benar-benar diuji, teman, di depan para dosen pembimbing skripsi. Kemudian yang berikutnya, teman, ada komentar dari Kak Vivian Felicia. Semoga berlaku adil. Yang asli katakan asli, yang palsu katakan palsu. Benar, teman-teman ya. Jadi pihak pengadilan atau pihak yang membuat keputusan nanti harus menyatakan dengan sebenar-benarnya, jangan ada rekayasa. Artinya, sesuai dengan apa yang ada di lab tersebut, kalau itu palsu katakan palsu, kalau asli katakan asli. Kemudian ada pendapat dari Kak Moses Kongkolu 7842 mengatakan, kemarin ke Polda Metro Jaya katanya bawa semua ijazah. Sekarang wakil keluarga yang dibawa dari Solo. Informasi mana yang benar? Iya ya. Kemarin itu katanya sudah membawa ijazah ke Polda, teman, ke Polda Metro Jaya. Sudah diserahkan di sana katanya, teman ya. Nah, sekarang, teman, keluarganya dari Pak Jokowi itu membawa ijazah dari Pak Jokowi ke Mabes Polri. Ini pertanyaan dari Kak Moza Kongkolu, teman, mengatakan ini yang benar yang mana? Kita tidak tahu, teman ya, yang benar yang mana, karena semua itu masih dalam proses dan semua itu tutup, teman ya. Seperti halnya kemarin pada waktu di Polda Metro Jaya, Pak Jokowi membawa map kuning, teman, ditekuk-tekuk seperti itu. Mana kita tahu ijazah asli atau palsu. Nah, itu, teman, yang bisa kita bahas kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.